Ketenaran seorang musisi, aktor, dan atlet termasuk di antara tokoh-tokoh terkenal. Ternyata bukan hanya memiliki pendapatan dan kemakmuran yang besar, tapi juga ternyata memiliki kewajiban pajak besar yang kadang berurusan dengan hukum. Kamu pasti nggak nyangka kalau para musisi, aktor, dan atlet berikut punya masalah dengan pajak. Dan inilah deretan para selebriti dunia yang menghindari pajak. Simak terus videonya. Guys, terima kasih udah pilih video ini untuk cari tahu kelanjutannya. Yang pertama ada Lionel Messi. Nah, video kali ini diawali dari seorang superstar sepak bola Argentina, Lionel Messi, yang dapat menghindari hampir semua bek di lapangan. Tapi menghindari pajak adalah cerita lain. Messi, penyerang yang memimpin Argentina ke kejuaraan Piala Dunia FIFA 2022, dan ayahnya, Jorge Horacio, dinyatakan bersalah oleh pengadilan Spanyol atas 3 dakwaan penipuan pajak setara dengan 4,68 juta dolar dari hak citra pada tahun 2016. Messi setuju untuk membayar denda sekitar 285.000 dolar pada Juli 2017 untuk menghapus hukuman penjara 21 bulan. Selanjutnya ada El Capone. Dewan Juri Federal mendakwa gangster terkenal El Capone, pemimpin sindikat kejahatan pakaian Chicago, dengan 22 tuduhan penghindaran pajak dengan total lebih dari 200.000 dolar pada tahun 1931. Nilai itu setara dengan lebih dari 3,8 juta pada saat video ini dibuat. Capone dan anak buahnya berusaha menyuap dan mengintimidasi juri dalam kasus tersebut, tapi agen federal Elliot Ness dan timnya menemukan plot tersebut. Kelompok juri baru menghukum Capone atas beberapa tuduhan pada 17 Oktober 1931. Dia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar denda 50.000 dolar dan biaya pengadilan sebesar 30.000 dolar. Akhirnya Capone menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Amerika Serikat di Atlanta, tetapi dipindahkan ke Alcatraz di San Francisco pada Agustus 1934. Kemudian dia dibebaskan karena berperilaku baik pada tahun 1939 dan meninggal pada tanggal 25 Januari 1947. Selanjutnya ada Chuck Berry. Legenda rock Chuck Berry yang dikenal dengan lagu Johnny B. Good tidak memberikan contoh yang baik dalam hal pajaknya. Berry mengaku bersalah pada tahun 1979 karena tidak membayar pajak sebesar 110.000 dolar dari pendapatan tunai di pertunjukan live-nya sepanjang dekade menurut Vulture. Jumlah itu setara dengan 475 dolar pada saat ini. Dia dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dan 1.000 jam pelayanan masyarakat. Ternyata kejahatan pajak bukan satu-satunya masalah hukum Berry. Pada bulan Desember 1959, dia ditangkap di St. Louis atas tuduhan terkait mengangkut seorang gadis berusia 14 tahun melintasi batas negara bagian untuk tujuan tidak bermoral. Akhirnya dia dihukum karena melanggar Undang-Undang MANN yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Lalu Lintas Budak Putih pada tahun 1960, menurut History.com. Tetapi hukuman 5 tahunnya dibatalkan karena komentar rasial yang dibuat oleh hakim selama persidangannya. Tetap saja, dia dihukum kembali dalam persidangan ulang pada Maret 1961 dan menjalani hukuman 20 bulan di penjara federal. Kemudian Berry meninggal pada 18 Maret 2017. Selanjutnya ada Pete Rose. Raja pemukul baseball ini terkenal karena menerima larangan seumur hidup pada tahun 1989 dari olahraga tersebut karena bertaruh pada permainan, sehingga Pete tidak diperbolehkan lagi bermain di induksi ke National Baseball Hall of Fame. Tapi ketenaran Rose bukan hanya itu. Rose yang berusia 81 tahun itu juga bersalah atas kejahatan pajak. Pada April 1990, Rose mengaku bersalah atas 2 tuduhan kejahatan mengajukan pengembalian pajak palsu. Menurut Los Angeles Times, dia mengaku gagal melaporkan pendapatan yang sebesar 354 dolar lebih dari penjualan memorabilia, penanda tanganan tanda tangan, dan penampilan pribadi selama periode 4 tahun mulai tahun 1984. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Rose menghindari tuntutan atas tuduhan penghindaran pajak yang lebih serius.
Akhirnya dia menjalani 5 bulan di penjara keamanan minimum di Illinois dan baru dibebaskan pada bulan Januari 1991. Selanjutnya ada Willie Nelson. Menurut History.com juga, legenda negara Willie Nelson berutang lebih dari 16 juta dolar kepada Internal Revenue Service setelah berinvestasi di penampungan pajak ilegal selama tahun 1980-an. Pemerintah federal menyita asetnya pada 9 November 1990. Pengacara Nelson mencapai kesepakatan dengan IRS pada tahun 1993 untuk melunasi hutang dengan pembayaran 6 juta dolar saja, ditambah 3 juta dolar lebih yang telah dibayarkan. Tetapi itu masih lebih jauh banyak daripada yang mampu dibayar oleh penyanyi album The IRS Tapes, Who'll Buy My Memories, pada tahun 1991 untuk membantu mengumpulkan dana. Wesley Snipes. Pada bulan Februari tahun 2008, juri federal memvonis aktor Wesley Snipes, seorang bintang film serial Blade, serta komedi olahraga Major League pada tahun 1989, dan White Men Can't Jump tahun 1992, atas 3 tuduhan gagal mengajukan pengembalian pajak dari tahun 1999 hingga 2001. 2 bulan kemudian, dia dijatuhkan hukuman 12 bulan penjara untuk setiap dakwaan. Menurut Newsweek, Snipes berutang 23,5 juta dolar dan telah mengajukan penawaran untuk membayar hanya 842 ribu dolar untuk melunasi utangnya. Snipes yang saat itu berusia 60 tahun tidak berhasil mengajukan banding atas putusan tersebut dan akhirnya menyerah di lembaga pemasyarakatan federal McKean di Pennsylvania pada 8 Desember 2010. Dia menjalani hukuman 2,5 tahun dan dibebaskan pada April 2013. Dalam wawancara pada tahun 2020 dengan majalah Guard, Snipes mengatakan dia menjadi orang yang lebih jelas tentang nilai-nilai saya, lebih jelas tentang tujuan saya, lebih jelas tentang hubungan saya dengan leluhur saya, dan Dewa Agung dan Dewi Agung di atas, dan lebih jelas tentang apa yang akan saya lakukan setelah kebebasan saya kembali. Terakhir ada Julie and Todd Chrisley. Salah satu kasus penipuan pajak profil tinggi terbaru melibatkan Julie and Todd Chrisley, yaitu bintang serial realitas USA Network Chrisley Knows Best. Pada 7 Juni 2022, juri memvonis pasangan tersebut atas tuduhan konspirasi melakukan penipuan bank dan konspirasi melakukan penghindaran pajak. Menurut kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Utara Georgia, keluarga Chrisley gagal pengajuan pengembalian pajak atau membayar pajak untuk tahun pajak 2013 hingga 2018. Todd, yang saat itu berumur 54 tahun, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara di kamp penjara federal Florida Pensacola. Julie, yang pada saat itu berumur 50 tahun, memulai hukuman 7 tahunnya di Federal Medical Center di Lexington, Kentucky. Nah guys, itulah deretan public figure yang bermasalah dengan pajak. Lalu bagaimana menurut kamu tentang public figure di negara kita ini? Tolong bantu tulis di komentar. Demikian video kali ini dan ikuti terus cerita lainnya di channel ini. Bye-bye.